Pada zaman dahulu di sebuah desa di lereng Gunung Sesean, hiduplah seorang gadis yang cantik jelita bernama Landorundun. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa serta paras yang sangat elok. Tak hanya itu, Landorundun juga memiliki rambut yang sangat panjang. Ia terlahir dari kedua orang tua yang bernama Solokang dan Lambe, Susu. Yang konon katanya sang ibu memiliki payudara yang sangat panjang karena arti dari Lambe, Susu sendiri dalam bahasa Toraja adalah Lambe sama dengan panjang, susu, payudara. Hal itulah yang mungkin turut mempengaruhi kelahiran Landorundun. Karena sewaktu lahir dari rahim ibunya, tubuhnya terlilit oleh rambutnya yang sangat panjang dan badannya pun menyerupai batang pakis, termasuk dalam golongan tumbuhan paku Lycopodinae, sehingga membuat kedua orang tuanya kaget dan kebingungan. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anaknya, ayah Landorundun pun bergegas memanggil Tumina, tetua adat atau pemimpin spiritual dalam agama Aluk Todolo, untuk melakukan ritual adat. Setelah Tumina melakukan sebuah ritual adat, barulah terdengar tangisan bayi tersebut dari dalam lilitan rambut yang meliliti tubuhnya dan juga badannya pun kembali berbentuk seperti bayi manusia pada umumnya. Tahun-tahun berlalu, kini Landorundun tumbuh menjadi gadis cantik nan rupawan dengan rambut panjang yang konon katanya panjang rambutnya dalam bahasa Toraja mencapai 95 dapana talu ratu, dangkana, sekitar 25 meter lebih, yang membuat dirinya menjadi perempuan dengan rambut terpanjang dan tercantik pada masanya. Singkat cerita, pada suatu hari, Landorundun pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci. Ketika sedang membasuh rambutnya, sehelai rambutnya tercabut. Ia lalu mengambilnya dan melilitkannya pada sebuah kulit jeruk, lalu melepasnya ke aliran sungai. Rambut Landorundun yang dililitkannya di kulit jeruk lalu terbawa arus sungai hingga ke Salusadan dan akhirnya terbawa hingga ke laut. Pada suatu waktu, kulit jeruk dengan lilitan rambut Landorundun yang terbawa arus sungai dari Sesean, terombang-ambing di tengah lautan. Seorang raja dari kerajaan Bon bernama Datu Bendurana. Datu merupakan gelar bagi seorang raja, bangsawan pada suku Bugis, yang sedang berlayar bersama dengan pasukannya lalu melihat kulit jeruk tersebut. Karena penasaran dengan objek tersebut, ia lalu menyuruh beberapa anak buah kapal untuk turun mengambil benda tersebut. Beberapa anak buah sang raja lalu turun menggunakan perahu kecil untuk mengambil benda tersebut. Namun ketika mencoba mengambilnya dari laut, tiba-tiba mereka tertutup sehingga tak dapat melihat apa-apa alias buta. Datu Bendurana lalu menyuruh beberapa anak buahnya yang lain untuk turun mengambilnya. Akan tetapi nasib yang sama juga menimpa anak buahnya yang lain. Bahkan ada beberapa anak buahnya yang tak bisa berjalan lagi alias lumpuh ketika hendak mengambil lilitan rambut tersebut. Melihat tak ada satupun anak buahnya yang berhasil, sang datu akhirnya membulatkan tekadnya untuk turun langsung mengambilnya dan kemudian berhasil mengambil benda tersebut tanpa adanya cacat yang menimpa dirinya, seperti yang menimpa semua anak buahnya. Datu Bendurana lalu membawa benda tersebut ke kapalnya dengan rasa penasaran yang tinggi, karena benda yang diambilnya itu hanyalah sebuah kulit jeruk. Tapi karena rasa penasaran, ia pun ingin segera mengetahui apa isi di dalam kulit jeruk tersebut. Sang datu kemudian membuka benda tersebut dan merasa heran, karena dalam kulit jeruk tersebut terdapat lilitan rambut yang sangat panjang. Rasa penasaran sang raja kemudian semakin menghantui benaknya yang membuatnya ingin segera tahu siapakah sang empunya rambut panjang tersebut.
Tanpa pikir panjang Datu Bendurana lalu menyuruh anak buahnya yang lain untuk menelusuri dari mana rambut itu berasal. Karena keahliannya dalam dunia navigasi maritim membuat ia tak butuh waktu lama untuk menelusuri jejak asal rambut tersebut hingga mereka tiba di muara Sungai Sa'dan yang berada di daerah Pinrang. Catatan, daerah kekuasaan Kerajaan Bon pada waktu itu meliputi daerah Sulawesi Selatan bagian tengah dan barat termasuk juga Teluk Bon sendiri di bagian timur dan Selat Sulawesi di bagian barat. Sang Datu kemudian meneruskan penelusurannya mengarungi arus Sungai Sa'dan hingga memasuki daerah Tondok Lepongan Bulan Tanah Matari, Alo, sebuah sebutan untuk wilayah Tanah Toraja. Dalam perjalanannya menelusuri aliran Sungai Sa'dan demi ingin menemukan sang empunya rambut panjang tersebut, Datu Bendurana beserta pasukannya terpaksa harus mengganti kapalnya dengan perahu kecil yang dalam bahasa Torajanya disebut lopi, karena semakin mendekati lereng Gunung Sesean, lebar sungai pun semakin menyempit. Ketika mereka sampai di suatu lembah yang sekarang bernama Rantepao, ibu kota Kabupaten Toraja Utara, tiba-tiba perahu mereka tak lagi mampu melewati derasnya arus Sungai Sa'dan. Datu beserta anak pasukannya dengan terpaksa hanya menggunakan sampan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Selama di perjalanan, rombongan Bendurana selalu diiringi oleh gerombolan burung yang selalu berbunyi dengan kata kukita-kukita, saya lihat. Karena penasaran dengan tanda-tanda itu, Datu lalu menyuruh anak buahnya untuk mengikuti gerombolan burung tersebut hingga akhirnya mereka tiba di suatu kampung di daerah lereng Gunung Sesean. Sesampainya mereka di sana, Datu Bendurana lalu bertanya kepada penduduk setempat siapakah pemilik dari rambut tersebut sambil memperlihatkan sehelai rambut panjang bersama kulit jeruk tersebut. Penduduk lalu menceritakan bahwa pemilik dari rambut tersebut tak lain adalah Landorundun. Penduduk lalu mengantar Datu Bendurana untuk bertemu dengan Landorundun. Pada saat bertatap muka dengan Landorundun, Bendurana pun kaget bukan kepalang ketika mengetahui bahwa pemilik rambut itu adalah seorang wanita yang cantik jelita dengan untaian rambut yang sangat panjang. Setelah melalui beberapa perbincangan dengan Landorundun, Datu Bendurana kemudian memutuskan untuk meminangnya dan setelah melalui berbagai diskusi yang panjang dan tahapan-tahapan upacara adat bersama dengan keluarga Landorundun, tetua adat dan para pemuka Aluk Tudolo akhirnya pun merestui pinangan dari sang Datu. Kedua belah pihak lalu membuat sebuah perjanjian atau base dalam bahasa Toraja, bahwa jika salah satu daerah baik itu Toraja maupun Bon diserang oleh musuh dari daerah lain maka wajib bagi kedua daerah untuk saling membantu. Mereka pun akhirnya menikah dan Datu Bendurana kemudian membawa sang istri, yaitu Landorundun ke kerajaan di Bon dengan menggunakan perahu baru yang dibuat oleh masyarakat di kampung Landorundun. Dalam perjalanan, Datu Bendurana kaget ketika melewati perahu yang mereka tinggalkan dulu sewaktu baru datang sudah menjadi batu. Karena ketakutan perahu yang mereka gunakan akan menjadi batu juga, maka Bendurana menyuruh anak buahnya untuk meneruskan perjalanannya tanpa pernah sekalipun untuk singgah. Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di Bon. Di sana, mereka hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang anak yang kemudian menjadi penerus tahta kerajaan ayahnya itu. Menurut cerita Landorundun meninggal di Bon dan dikuburkan di Goa yang merupakan daerah kerajaan Goa dekat dengan daerah Makassar. Nama Landorundun sendiri sekarang diabadikan menjadi desa tempat Landorundun dilahirkan yaitu Desa Lembang. Landorundun yang terletak di Kecamatan Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara.